Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas satu hal yang sangat penting dan menurut saya ini adalah inti daripada bisnis, hal utama yang kita mesti berikan kepada pelanggan. Nah, apa itu? Kita akan membahas mengenai value proposition. Value proposition yaitu nilai atau benefit yang kita akan berikan kepada pelanggan dengan tujuan ya agar pelanggan berbisnis dengan kita. Nah, apa itu value proposition? Value proposition itu adalah benefit, baik benefit dari produk ataupun services yang kita punyai, yang mana benefit ini kita berikan kepada pelanggan bisa dalam bentuk kuantitatif seperti harga, seperti diskon, waktu layanan, kecepatan, itu kuantitatif. Bisa juga dalam bentuk kualitatif seperti desain, kemudian kenyamanan dan lain-lain. Nah, teman-teman, apa tujuan dari kita mendevelop value proposition ini atau benefit ini? Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa pelanggan kita itu masing-masing punya peran, punya tugas. Ya, kalau misalnya pelanggan kita itu toko, maka toko tugasnya adalah jualan untuk mencari untung. Kalau misalnya pelanggan kita ini adalah karyawan, maka karyawan tugasnya adalah bekerja, ya, menyelesaikan pekerjaan. Nah, tujuan pertama dari value proposition ini adalah untuk membantu pelanggan menyelesaikan tugasnya. Nah, itu tujuan pertama dari kita punya value proposition yang kita berikan kepada pelanggan. Nah, tujuan kedua, value proposition ini adalah untuk membantu memecahkan masalah pelanggan atau tantangan yang dihadapi oleh pelanggan. Jadi kita memberikan solusi dengan value proposition tadi. Dan tujuan yang ketiga adalah pelanggan pasti punya harapan, punya impian, punya keinginan, dan value proposition ini adalah untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan mereka itu. Nah, itu tiga tujuan dari value proposition. Nah, apabila kita sudah mendevelop value proposition, kemudian kita berikan kepada pelanggan, apa manfaat yang kita dapatkan? Tentu saja berkaitan dengan bisnis, manfaatnya adalah tadi di depan kita sudah bahas, value proposition itu sebenarnya adalah kalau bagi pelanggan, mengapa saya harus menggunakan produk itu? Mengapa saya harus memakai layanan itu? Itu value proposition. Jadi menjadi alasan pelanggan untuk menggunakan produk atau layanan tadi. Jadi manfaat dari value proposition adalah satu, ya membuat pelanggan membeli produk kita, menggunakan layanan kita. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, tentu kita berharap pelanggan menjadi loyal. Nah, itu manfaat value proposition yang kedua adalah untuk menciptakan pelanggan loyal. Dan tujuan ketiga dari value proposition, teman-teman, adalah untuk mengembangkan pelanggan, baik dengan upselling ataupun cross selling, dengan cara kita memberikan benefit kepada pelanggan. Dan tujuan yang keempat, seperti kita ketahui bahwa ada namanya customer life cycle, mulai dari suspek, prospek, initial customer, kemudian jadi repeater, loyal, dan selanjutnya menjadi partner kita. Nah, pelanggan naik dari satu level ke level yang lainnya itu hanya terjadi kalau pelanggan mendapatkan benefit. Itu adalah manfaat dari adanya benefit atau value proposition yang kita berikan kepada pelanggan. Nah, kita sudah membahas value proposition itu apa, tujuannya untuk apa, dan manfaatnya untuk apa. Nah, kita akan membahas kalau dalam value proposition itu ada 11 kategori yang nanti teman-teman bisa pilih, bisa satu atau kombinasi dari 2 atau 3 dari 11 kategori value proposition ini. Oke, kita akan bahas satu persatu 11 elemen value proposition. Yang pertama, teman-teman, adalah newness atau kebaruan. Artinya kita memberikan benefit kepada pelanggan dalam produk atau layanan kita yang sebelumnya pelanggan belum pernah mendapatkan. Jadi hal baru. Contoh kasus, kalau dulu ada
ya mungkin 5 tahun 10 tahun yang lalu tiba-tiba marak sepeda motor matic. Nah, ini adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya belum ada, karena pasar memerlukan motor matic, para wanita naik motor gitu, maka diciptakanlah motor matic. Beberapa waktu yang lalu teman-teman, satu brand itu memviralkan adanya dalgona kopi. Nah, itu adalah hal baru yang sebelumnya belum ada. Tujuan adalah orang menggunakan brand tersebut. Sebelumnya lagi ada es kepal, nah itu dari brand juga. Dan sekarang lagi musim sepeda. Dulu ada banyak karyawan bike to work gitu ya, dimana sepeda dipakai dari rumah, kemudian naik kendaraan umum, turun dari kendaraan umum, naik sepeda lagi, maka diperlukan sepeda yang praktis, maka diciptakanlah sepeda lipat. Nah, itu adalah hal baru yang bisa kita berikan sebagai benefit atau value proposition kepada pelanggan. Itu yang pertama, yaitu kebaruan. Yang kedua teman-teman, dari 11 elemen value proposition, yang kedua adalah kinerja dari produk. Kalau misalnya dalam contoh kasus handphone, maka kinerja dari produk ini bisa ditonjolkan, misalnya kameranya 64 megapiksel, RAM-nya 8 GB, kemudian baterainya 6000 dan seterusnya. Ini performance, kualitas produk, baik kamera, baterainya ataupun RAM-nya. Dan kalau misalnya produk kosmetik, bisa jadi ya performanya adalah membuat kulit kenyal, membuat kulit putih, kemudian menyamarkan keriput. Nah, itu adalah kinerja. Nah, itu yang bisa kita berikan sebagai benefit atau value proposition dari produk kepada pelanggan kita. Itu adalah faktor yang atau elemen yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman, dari 11 elemen value proposition, yang ketiga adalah customization. Customization itu adalah kita membuat benefit, membuat produk layanan sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Contoh kasus misalnya motor, sekarang banyak kan motor dipakai motor niaga, maka ya diciptakanlah motor dengan bak di belakangnya. Nah, itu yang bisa digunakan sebagai kendaraan niaga dari motor, bukan mobil gitu ya. Nah, itu adalah contoh customization. Dan itu yang ketiga, value proposition. Kita bisa membuat benefit dari produk dan layanan kita dengan cara custom sesuai kebutuhan. Kalau tadi berarti custom yang sifatnya massal gitu ya. Dan yang keempat teman-teman, value proposition adalah getting the job done. Artinya benefit yang kita berikan ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan dari pelanggan. Sebagai contoh, banyak perusahaan menggunakan konsultan untuk menyelesaikan pekerjaan. Konsultan periklanan, ya, agensi periklanan, dia yang mengerjakan semuanya. Mau pasang iklan di mana, iklannya seperti apa, kemudian produksinya seperti apa, semuanya dikerjakan dari si konsultan. Atau sekarang nih, masa pandemi ini, bahwa ada kebutuhan bahwa orang tidak bisa ketemu, maka orang ketemu dengan menggunakan meeting online. Diperlukan platform, maka Zoom menjadi salah satu yang memberikan benefit untuk memudahkan orang bertemu dengan tetap berkualitas, fiturnya lengkap, dan itu menyelesaikan tugas dari pelanggan kita. Nah, itu value proposition yang keempat. Kemudian yang kelima, tadi yang pertama adalah newness, kemudian performance, kemudian yang ketiga adalah customization, keempat adalah getting the job done, dan yang kelima teman-teman adalah design. Yes, kalau misalnya produk fashion, sudah pasti desain menjadi benefit yang kita bisa tawarkan kepada calon pelanggan atau pelanggan kita. Handphone juga, desain juga menjadi hal yang penting seseorang untuk memutuskan beli handphone itu atau tidak. Rumah juga desain sangat menentukan. Ya, jadi produk desain ini yang membuat pelanggan itu, calon pelanggan itu, itu desainnya bagus, saya beli ah. Nah, itu
value proposition berupa desain. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman, yang keenam, value proposition berupa brand. Kita bisa memberikan benefit dengan cara membangun brand, sehingga kalau orang menggunakan brand kita itu levelnya meningkat. Contoh kasus, kalau di bisnis kopi, orang rela membayar kopi 60.000, 70.000, sementara kopi saset 3.000, karena beda, brandnya kuat dan level kita naik ketika minum kopi di situ. Atau misalnya jam tangan, ya, ada jam tangan yang harganya puluhan juta sampai ratusan juta, dan orang ketika menggunakan jam dengan brand tersebut itu levelnya meningkat. Nah, ini kekuatan brand yang membuat pelanggan, oke, saya beli itu untuk menaikkan level saya. Mobil pun banyak seperti itu. Orang banyak menggunakan Apple, MacBook misalnya. Nah, itu karena brandnya kuat sehingga level kita sebagai pelanggan naik. Itu value proposition yang ke-6 gitu ya. Berikutnya teman-teman, yang ke-7. Sepertinya ini paling banyak dilakukan dan paling mudah dilakukan, yaitu harga, price. Karena ini paling simple ya, pelanggan membeli satu produk biasanya untuk kategori produk yang sama, jenis yang sama, akan membandingkan harganya. Maka price ini menjadi benefit atau nilai yang bisa jadi dipertimbangkan oleh pelanggan untuk akhirnya memutuskan beli atau tidak, yaitu harga. Banyak brand seperti, bahkan brand yang kuat pun kadang-kadang mengeluarkan tipe atau varian dengan harga yang terjangkau. Ya, seperti Samsung juga mengeluarkan handphone dengan harga 1 juta, 1,5 jutaan, 2 jutaan. Oppo juga ada handphone 1 jutaan. Kalau di penerbangan, Garuda ada juga yang Citylink atau AirAsia, itu adalah price sebagai value atau benefit yang ditawarkan kepada pelanggan atau calon pelanggan, bahwa keuntungannya apa? Harganya terjangkau, bisa diskon, voucher, dan seterusnya. Itu adalah value proposition berupa price. Itu tadi yang ke-7. Berarti kita sudah bahas, ada newness, ada performance, ada customization, kemudian ada getting the job done, kemudian ada design, brand, price. Nah, yang ke-8 teman-teman, value proposition yang ke-8 adalah cost reduction. Jadi mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan. Contoh kasus benefit, kalau misalnya kita belanja menggunakan e-commerce menawarkan kita nggak harus kemana-mana, tapi barang bisa sampai ke rumah. Bayangkan kalau kita harus keluar rumah, kemudian pergi ke mall, bensinnya berapa, tosnya berapa, parkirnya berapa, untuk membeli barang yang sama bisa kita dapatkan di e-commerce. Itu benefit bahwa ya pelanggan tidak perlu keluar biaya banyak untuk mendapatkan barang yang sama. Kemudian ya itu di e-commerce itu memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan. Benefitnya berupa itu untuk mendapatkan barang yang sama. Itu yang ke-8. Dan yang ke-9 itu benefit berupa risk reduction, yaitu mengurangi resiko. Biasanya kalau misalnya produk-produk elektronik ini bisa dengan cara garansi, artinya ya pelanggan akan merasa aman selama ya garansinya setahun, garansinya 3 tahun. Selama 3 tahun itu pelanggan akan merasa aman. Itu bisa jadi menjadi pertimbangan. Itulah kenapa ada brand yang garansi 5 tahun, garansi 10 tahun. Artinya wah, asik nih beli ini, saya akan merasa aman selama 10 tahun ke depan karena digaransi. Nah, ini value proposition berupa mengurangi resiko yang harus ditanggung pelanggan dengan cara memberikan garansi. Itu yang ke-9. Artinya ada 2 lagi. Dan yang ke-10 adalah accessibility, kemudahan pelanggan untuk mendapatkan produk, kemudahan pelanggan untuk membeli, kemudahan pelanggan untuk menemukan produk,
itu menjadi benefit yang kadang-kadang pelanggan itu cari hal itu. Ya tadi sebagai contoh di e-commerce, ya kita mau mencari apa saja, mau membeli apa saja ada. Artinya betapa mudahnya pelanggan untuk belanja produk itu. Nah, kemudian untuk barang-barang yang mahal seperti mobil, rumah, maka untuk membantu pelanggan memudahkan membeli, maka ada banyak leasing yang ditawarkan oleh penjual. Bahkan leasingnya ada banyak. Pelanggan bisa memilih leasing mana yang akan membiayai pembelian mobil kita, membiayai pembelian rumah kita. Nah, ini kemudahan untuk pelanggan mendapatkan produk, baik kemudahan untuk menemukan produk, kemudahan untuk transaksi. Nah, itu menjadi value yang kita bisa tawarkan kepada pelanggan, yaitu accessibility, ya, kemudahan untuk kita bisa diakses, untuk kemudahan pelanggan mendapatkan produk tersebut, ya, mudah dicari, kemudian mudah dibeli, yaitu dengan cara diberikan fasilitas kredit, menggunakan leasing misalnya. Nah, itu bisa jadi hal penting bagi pelanggan untuk mudah mendapatkan produk yang kita bisa tawarkan sebagai value proposition. Dan yang terakhir teman-teman, dari 11 elemen, maka ini elemen ke-11 tentang value proposition adalah kenyamanan dan kemudahan dari pelanggan. Banyak pelanggan yang kemudahan ini menjadi value yang membuat mereka akhirnya membeli layanan atau produk itu atau tidak. Ya, sebagai contoh tadi di depan e-commerce itu, ya, orang belanja di e-commerce sangat nyaman, ya, nggak perlu keluar rumah macet-macetan, ya, semuanya ada di dalam gadget, tinggal pencet, pilih, cari harga yang pas, maka bisa mendapatkan barang nyaman dan mudah. Kemudian kalau sekarang zaman digital, toko buku itu rata-rata mereka membuat buku digitalnya, toko buku digitalnya, bahkan bukunya pun buku digital, e-book. Kita bisa berlangganan hanya 100.000 untuk bisa membaca semua buku yang ada di toko itu. Sementara dulu sebelum ada kemudahan ini, ya, kita mesti datang ke toko buku, beli buku fisik. Ya, walaupun baca buku fisik dengan buku digital beda, tapi kita bisa mendapatkan buku apapun hanya dengan berlangganan. Kalau misalnya toko buku digital tadi, belinya digital, kemudian bukunya dalam bentuk e-book. Nah, itu teman-teman, tadi kita sudah bahas ada 11. Kalau kita mau membuat benefit buat pelanggan, ada 11 kategori atau 11 elemen, mulai dari newness, kemudian performance, customization, getting the job done, kemudian ada design, brand, price, apalagi cost reduction, kemudian risk reduction, kemudian accessibility dan convenience. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita tahu kategorinya, bagaimana membuat atau menentukan value proposition apa yang saya akan berikan kepada pelanggan. Nah, cuma itu tidak kita bahas di video kali ini. Intinya adalah kita punya produk dan jasa, benefit dari produk dan jasa, sementara ada profil pelanggan yang berbeda-beda. Nah, value proposition yang pas adalah ketika cocok antara apa yang kita tawarkan dengan profil pelanggan kita. Pelanggan kita tidak mau antri, maka value proposition yang kita tawarkan benefit bebas antrian. Pelanggan kita memiliki harapan bahwa dia bisa mendapatkan produk berkualitas dengan cara kredit, maka value proposition yang kita tawarkan adalah kemudahan mendapatkan barang dengan cara leasing. Gitu. Pelanggan kita ingin mendapatkan barang dengan harga diskon, maka kita bisa membuat value proposition berupa potongan harga dan seterusnya. Nah, cara menyusunnya kurang lebih seperti itu, tapi secara detail kita akan bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu hal yang sangat penting dalam bisnis, yaitu value proposition atau benefit dari produk dan layanan yang akan kita
berikan kepada pelanggan, dan bagi pelanggan ini menjadi alasan mengapa saya mesti beli produk ini. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video saya berikutnya, dan semoga memberikan inspirasi, memberikan manfaat yang bisa teman-teman terapkan dalam bisnis masing-masing. Oke, sampai bertemu. Terima kasih. Untuk informasi lebih lanjut mengenai CRM, Customer Relationship Management, teman-teman bisa akses di belajar tentang crm.com. Oke, terima kasih.